Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, kelas 7 semuanya. Kembali kita bersyukur kepada Allah, kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan antum-antuna semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan terus memperbaiki diri untuk menjadi baik, ya, memperbaiki diri menjadi penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan semua ilmu-ilmu yang antum-antuna dapatkan bisa diaplikasikan secara maksimal. Terutama kita telah mempelajari materi di pekan yang lalu tentang fikih toharoh, tentang bersuci. Saya harap antum-antuna semuanya sudah mengaplikasikan bagaimana cara seharusnya kita dalam bersuci. Sudah tahu kita apa-apa saja yang menyebabkan kita terkena najis, hadas, dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah, Nana Ustadz, kita akan masuk pada materi yang kedua hari ini, yaitu tentang fikih wudhu, ya, tentang wudhu, dan mudah-mudahan bisa untuk mengikuti dengan maksimal. Harapannya Ustadz inginnya praktek sebenarnya, tapi nanti prakteknya bisa kita carikan dengan alternatif yang lain. Tapi sekarang harap siapkan catatannya, karena poin-poin ini memang wajib sekali dicatat agar kita tidak tertinggal. Karena wudhu ini sangat penting, ya, sebagai salah satu syarat wajib kita untuk sholat, dan sholat adalah amalan utama orang-orang yang Islam beriman, ya. Mari kita mulai pembelajaran kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Nah Ustadz, ada yang lupa saya sampaikan sebelum kita mulai betul materinya. Mari antum coba buka-buka lagi kontrak belajar kita dalam belajar fikih, ya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Setelah tonton di screenshot, setelah itu diringkas, ya. Dan nanti fotonya itu di yang putra khusus komen. Tapi nanti dalam video ini Ustadz memang ada nyuruh komen, jadi sudah itu saja yang dibuktikan. Nanti anak-anak Ustadz, isinya jangan lupa harus lewat link, ya. Ngumpul tugasnya harus lewat link, bukan lewat Japri Ustadz, karena HP Ustadz nggak sanggup menampung foto-foto yang banyak itu. Jadi tolong nanti harus lewat link, ya, semuanya. Link yang telah Ustadz sediakan. Kalau ada kendala, ada masalah, baru di Japri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, baiklah anak Ustadz, di pekan yang lalu Ustadz ada menyebutkan suatu hadis yang mengatakan la tuqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah anak Ustadz, wudu ini adalah suatu amalan yang bukan hanya untuk sholat, ya, bukan hanya untuk sholat. Sebelum saya lanjutkan, coba antum-antuna jawab masing-masing di kolom komentar. Saya tanya, wudu itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, cuma dua pilihan, karena dia mubah tidak mungkin, makruh tidak mungkin, haram tidak mungkin, gitu ya. Nah, antara dua itu, coba di pause dulu videonya, lalu tuliskan menurut antum-antuna wajib atau sunnah di dalam kolom komentar. Kalau sudah ditulis wajib atau sunnah, baru silahkan lanjutkan videonya. Nah, Ustadz yang dimuliakan Allah, jadi wudhu ini adalah suatu amalan sunnah. Nah, ya, yang nulis sunnah tadi. Tapi ternyata ada kondisi dia menjadi wajib. Nah, ya, jadi kalau mau nulis wajib benar juga, sunnah juga benar. Secara umum dia sunnah. Tapi kita tahu ada kaidah usul fikih yang mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu amalan yang tidak sempurna kalau suatu amalan wajib, ya, kalau ada amalan wajib dan dia tidak sempurna kalau tidak sempurna pula dalam melakukan suatu sarananya, maka sarana tersebut akan juga menjadi wajib. Sebagaimana sholat adalah amalan yang wajib, dan dia sholat ini tidak akan diterima tadi kalau misalnya kita tidak
berwudu, maka berwudu hukumnya berubah menjadi wajib kalau untuk sholat. Nah itu, sedangkan yang lain-lainnya sunnah ya. Nah Ustaz yang dimuliakan Allah, tadi kita kalau wudu itu dia wajib untuk sholat, dan sebenarnya siapa-siapa saja yang disunahkan untuk berwudu banyak ya. Ketika sholat dah jadi wajib. Kalau kita mau mengaji disunahkan untuk berwudu. Kalau kita mau melakukan aktivitas apapun kita disunahkan untuk berwudu. Artinya kita mensucikan diri kita setiap waktu. Nah menjaga diri kita suci sudah pernah ada contohnya di zaman sahabat. Zaman Rasul, kata Rasulullah SAW apa? Sendalnya Bilal itu terdengar di surga, langkah kakinya Bilal itu terdengar di surga. Padahal saat itu Bilal masih hidup di dunia. Ternyata amalan rahasianya Bilal apa anak Ustaz? Selalu menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu apa? Bukan menjaga air wudhu ya, tapi dia selalu dalam keadaan sudah berwudhu, baik dia mau sholat maupun tidak akan sholat. Nah itu ya. Jadi misal contoh ya, di pagi hari bangun dia wudhu lalu sholat subuh, itu masih dalam keadaan wudhu dia setelah sholat subuh. Kalau dia batal misalnya jam 7 batal ya, langsung wudhu lagi dia. Padahal dia saat itu belum berkeinginan untuk sholat lagi, sholat duha atau segala macamnya belum. Tapi sepanjang hari dia selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Nah jadi ini luar biasa, ternyata amalan ini bisa, kalau Rasul mengatakan sendal Bilal terdengar di surga, ini sama saja dengan bahasa halusnya Bilal dijamin masuk surga gara-gara amalannya menjaga wudhu. Nah kalau kita mau ya, kalau kita mau juga kita lakukan amalannya seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ini. Dia selalu menjaga wudhunya. Ketika batal wudhu ya, antum pergi di rumah misalnya, lalu pergi kemana dengan keluarganya naik mobil, apakah pergi keluar jauh gitu ya, batal di tengah jalan mampir wudhu, lalu jalan lagi kemana, habis itu batal lagi wudhu lagi. Nah itu berarti dia selalu menjaga wudhunya. Nah itu yang disunahkan ya anak Ustaz. Jadi usahalah kita kalau mau seperti itu. Nah sekarang anak Ustaz, Ustaz akan membahas pokok-pokoknya ya, yang paling penting kita ketahui tentang wudhu ini. Tadi sudah Ustaz sampaikan sunnah-sunnahnya, sunnah untuk melaksanakan wudhunya, apa saja keunggulannya, dan nanti akan Ustadz jelaskan rincian bagaimana tata caranya. Kita langsung ke tata caranya. Nah, anak Ustadz yang dimuliakan Allah, wudhu itu langkah-langkahnya yang paling menjadi dalil landasan adalah Al-Maidah ayat 6 ya, Al-Maidah ayat 6 sebelah kiri paling atas. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Singkatnya itu saja tata cara wudhu. Adapun lebih rincinya yang sering kita dengar itu berdasarkan hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita bahas yang dalil yang saya bacakan tadi. Apa saja sunnah-sunnah yang harus dilakukan sebelum wudhu? Nah ini anak-anak Ustaz, banyak terkadang kita keliru dalam mengartikan niat. Nah ya, niat berwudhu itu anak-anak Ustaz, atau amalan apapun, niat itu adalah amalan hati, bukan amalan fisik ya. Amalan apapun itu, ibadah, mau sholat, mau puasa, mau apa segala macamnya, semua rukunnya pasti, rukun yang pertama itu adalah niat. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu tapi nggak niat. Contoh, Ustaz makan ya, Ustaz lapar. Nah ya, mudahnya seperti itu. Ustaz lapar, lalu Ustaz mau makan. Kata-kata mau itu antum bilang ke orang tua antum, saya mau makan Umi. Kata-kata mau itu sudah niat yang muncul dari hati kita. Itu niat. Jadi kalau kita lapar tanpa kita sebutkan pun kita ingin makan, kita dalam hati kita sudah berkeinginan, sudah berniat untuk makan. Jadi niat adalah amalan hati. Percuma juga kalau misalnya kita melafazkan kita mau makan tapi tidak ikhlas makan. Kita mau sholat tapi tidak ikhlas sholat. Itu kan. Nah, yang penting hatinya, bukan secara lisan. Adapun para ulama dahulu ada yang mensunahkan untuk menganjurkan ya, maksudnya menganjurkan untuk melafazkan niat ini adalah untuk memastikan lagi gitu.
untuk memastikan saja. Tapi kalau antum-antuna sudah yakin berniat ingin berwudu, ya sudah, berarti sudah niat kita. Ya, satu-satunya amalan ibadah yang niatnya wajib dilafazkan, wajib disebutkan adalah umroh atau haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Itu wajib dilafazkan. Itulah satu-satunya amalan yang wajib melafazkan niat. Nah, jadi anak Ustaz, berniat itu cukup dengan hati saja. Adapun nawaitu, usolli, dan niat-niat yang lainnya boleh juga dilafazkan, tidak dilarang, hanya saja jangan dianggap menjadi wajib. Nah ya, jangan dianggap menjadi wajib. Nah, yang pertama niat, sudah kita bahas niat. Yang berikutnya adalah sebelum masuk ke rukun-rukun wajib untuk berwudu, ya, ada yang sunnahnya terlebih dahulu, ya. Kan wudu itu rukun wajib yang pertamanya adalah membasuh muka. Nah, tapi apa saja sunnah-sunnahnya terlebih dahulu kita lihat. Yang pertama adalah membasuh tangan, ya. Membasuh tangan, disela-selakan air ke sini. Kalau kuku kita panjang, nauzubillah, jangan sampai ada yang panjang kukunya, ya, kalau mau berwudu. Makanya kita harus menjaga kuku. Jangan sampai sengaja memelihara kuku, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, ini berguna Ustadz untuk korek kuping, jangan, ya. Oh, berguna Ustadz untuk motong kardus, Anda punya toko. Nah, jadi kalau mau buka tuh pakai kuku, cari yang lain, ya. Rasul sudah menjelaskan dengan terang-terangan bahwa kuku ini sarangnya jin. Jadi antum yang memanjangkan kuku itu sama saja dengan ngasih perumahan gratis untuk para jin. Nah, wajar aja kita nggak khusyuk sholat, kita nggak khusyuk ibadah ini, kita pemarah, kita nggak patuh sama orang tua. Ya wajar saja, kita kemana-mana membawa jin di ujung-ujung jari kita. Nah ya, jadi disela-selakan air. Kenapa tangan yang lebih dahulu? Karena tangan inilah yang akan kita gunakan untuk membasuh semua anggota wudhu, ya. Jadi kita membasuh muka pakai tangan, semuanya pakai tangan. Jadi harap tangan kita adalah bersih terlebih dahulu. Setelah kita basuh tangan, lalu disunahkan kita untuk berkumur, ya, berkumur-kumur. Nah, sebelum saya lanjutkan, sering kita dengar ada yang sekali, ada yang 3 kali, ya. Kita tidak perlu terjebak dengan bilangan-bilangan angka-angka berapa kali. Maksud dari 3 kali yang adalah batas maksimal, ya. Maksud dari 3 kali adalah batas maksimal. Kalau seandainya dengan sekali basuh ternyata kita sudah merasa yakin ini bersih, sudah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya rasanya kurang afdol atau rasanya kurang maksimal nih, rasanya belum bersih, boleh 2 kali, tapi maksimalnya 3. Nah ya, kenapa maksimal? Kata Rasul, faman zada faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang lebih dari 3, yang nambah lagi, maka dia telah bermaksiat atau melanggar Abul Qasim, ya. Abul Qasim ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini adalah diniatkan untuk hemat dalam menggunakan air. Nah, langsung masuk kita dalam salah satu yang disunahkan di dalam berwudu adalah hemat dalam menggunakan air, ya. Bahkan hematnya ini Ustaz, ya, lawan katanya itu israf, ya, boros atau berhambur-hamburkan. Bahkan saking besarnya anjuran untuk hemat dalam menggunakan air ini adalah Rasul bersabda, janganlah kamu boros menggunakan air dalam berwudu meskipun engkau berwudu di tepi sungai yang mengalir. Nah, bayangkan, jangankan di bak, di gayung, jangankan di keran, ya, di sungai yang airnya sebanyak itu saja kata Rasul, tetap jangan boros menggunakan airnya. Nah, apalagi di keran, apalagi di bak, di gayung kita berwudu, ya, jangan sampai boros. Yang kedua tadi kumur-kumur, ya. Jadi kumur, kita bersihkan segala rongga dalam mulut kita, banting airnya ke kiri, ke kanan, bawah, atas. Bahkan disunahkan juga sampai mengangkat dagu. Mengangkat dagu gimana? Masukkan air kan, angkat dagunya sampai ke atas, masuk, buang lagi, ya, biar anggota mulut dalam mulut kita bersih. Kita akan berwudu melafazkan ayat-ayat yang suci, maka usahakan tempat jalur keluarnya suara ayat-ayat suci tadi adalah suci juga, bersih, kumur-kumur kita. Nanti antum habis makan gitu kan, makan rendang, makan segala macamnya, lupa nggak ada kumur-kumur kita ke wudunya. Nanti ketika sholat masih terasa-rasa dikit gitu, ya. Nah, itu nggak khusyuk sholat kita. Yang ketiga adalah istinsyaq.
Istinsyak ini adalah mengalirkan air ke rongga hidung. Ambil air dengan tangan kanan, hirup seperti bernafas normal. Ini kalau antum-antuna tidak terbiasa mungkin akan susah, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah ini mudah. Hirup air dengan seperti bernafas normal, tapi jangan sampai habis ya, sampai masuk. Tapi sudah sampai rasanya di sini air itu, ya, di atas ini, keluarkan lagi dengan tangan kiri. Masukkan dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri, seperti itu. Nah, jadi bahkan banyak ya dokter yang menyarankan di zaman-zaman corona ini, hidupkan sunnah ini, sunnah istinsyak ini dilakukan, insya Allah bisa mengurangi potensi kita terkena virus corona ini, ya. Nah, Ustaz, kenapa? Kalau orang mau tes rapid, tes swab itu kan yang diperiksa rongga hidung, karena yang paling banyak masuk virus itu adalah melalui saluran pernafasan. Ketika kita ngomong sama orang, masuk virus itu gitu kan ke rongga hidung kita. Jadi bersihkan rongga hidungnya. Istinsyak. Yang berikutnya adalah siwak. Nah, Ustaz, siwak itu apa? Gosok gigi. Ya, tadi berkumur, ya, level satunya berkumur lah ibaratnya. Kalau mau lebih afdal lagi yaitu bersiwak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ummati, kalau saja tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Aku akan memerintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap mau sholat. Itu kata Rasul. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka untuk bersiwak meskipun setiap akan sholat. Berarti ini sunnah untuk bersiwak. Itu ada 4 tadi ya. Ada 4 sunnah sebelum melakukan wudhu. Basuh tangan, berkumur, istinsyak, siwak. Nah, ini 4. Sekarang kita masuk ke rukun-rukun wajib dalam berwudu. Yang pertama di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanyalah orang yang beriman saja. Ya, ini panggilan khusus untuk kita semua orang yang beriman. Apa kata Allah? Idza qumtum ilas shalah, jika kamu hendak berdiri mau salat, ya, faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum. Ghasal itu kalau secara bahasa artinya mandi. Nah, ya, artinya membasuh. Ya, membasuh muka. Ya, ingat muka, ya, muka. Jadi kalau kita ingin membasuh muka, ambil air atau pakai keran juga boleh, atau pakai gayung. Basuhlah muka. Mana batas muka, anak-anak Ustaz? Yaitu dari batas tumbuhnya rambut, ya. Normalnya tumbuh rambut tuh mulainya di sini. Kalau ada orang tua antum, omnya atau segala macam, kan ada yang tumbuh rambutnya mulai di sini, ya. Ininya sudah botak. Nah, itu enggak, ya. Jadi muka tuh normalnya ini sampai sini. Cara mudahnya kalau perempuan juga, yang aurat yang boleh tampak, bukan, anggota tubuh yang boleh tampak itu adalah muka. Jadi yang nampak itulah anggota wudhu, itu yang dibasuh. Batas ini, kalau yang bawahnya batasnya di ujung dagu, tapi untuk lebih amannya basuhlah, lewatkan sedikit di balik dagu ini, kecuali yang kalau badannya gemuk, ya, lehernya kadang-kadang nggak ada tonjolan dagunya itu, ya, ada yang seperti itu. Nah, tapi amannya lebih kan dari dagu. Kalau batas kiri kanannya yang mana? Batas tonjolan di telinga ini, ya, anak Ustaz. Ini kan ada tonjolan ya di telinganya. Kalau nggak ada tonjolan telinganya, ya pandai-pandai aja lah, gimana, ya. Nah, jadi diusap, ambil air, diusap, dibasuh seluruh mukanya, dari mulai ujung rambut ke samping, ya, semuanya kena sampai ke bawah sini. Kalau rasanya sekali sudah cukup, udah nggak apa-apa, ya. Kalau rasanya ada yang belum kena, maka harus disempurnakan, tambah yang kedua. Penting ya, anak Ustaz, untuk memastikan supaya kena semua. Kenapa? Karena seujung kuku saja ada anggota wudhu kita yang tidak terkena air, tidak sah wudhu kita. Ya, nggak sah wudhu kita kalau ada yang nggak terkena air. Biasanya nih kalau anak-anak umur SMP, SMA pengen cepat-cepat gitu kan, yang tangan misalnya ada nggak kena sedikit karena pengen buru-buru gitu, ya, atau kakinya nggak kena gitu, itu nggak sah wudhunya. Jadi kita tenang berwudhu itu. Kenapa tenang? Kita niatkan betul nih dalam hati kita, kita wudhu nih ingin beribadah. Orang yang menyempurnakan dan khusyuk ketika wudhu, Rasul bersabda bahwa air yang mengalir dari anggota tubuhnya itu, ya, misalnya muka nih, diambilnya air. Nah, airnya kan jatuh-jatuh. Maka sebagaimana air tersebut dosanya mengalir jatuh,
keluar ya dosa dari anggota muka yang di matanya, dosa hidungnya, dosa mulut, lisan dan segala macamnya itu keluar seiring mengalirnya air. Kalau tangan juga ya sebagaimana air itu jatuh ke bawah sini, nah seperti itulah banyak dosanya yang gugur. Kalau serius wudunya jangan sambil ngobrol ya, oh ya antumnya nggak boleh. Jangan sampai kita nggak khusyuk berwudunya. Ingat ya, dibasuh. Biasa aja wudunya. Jangan bahasa orang sekarang ngegas ya. Ambil air, push. Oh, jangan kayak gitu. Kuat-kuat. Sering kayak gitu ya. Ustadz sering berwudu di sebelah para siswa. Sebelah sini kencang, sebelah sini kencang juga. Airnya mercik kemana-mana. Ya, pung semuanya. Orang sebelah-sebelahnya diwudukannya juga. Ya, jadi jangan kayak gitu. Biasa aja. Ya, yang penting kena anggota wudu kita. Setelah muka, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan dibasuh juga tangan sampai siku. Untuk lebih afdolnya, untuk cari amannya lebihkanlah jauh, boleh. Ada sunnah di dalam berwudu ya kita tadi sunnah yang pertama apa? Boleh 2 kali, 3 kali itu ya sunnahnya. Sunnahnya juga menghemat air. Yang kedua, sunnah yang ketiga, bahasa kata Rasul di dalam bahasa hadisnya itu, jika kalian hendak berwudu maka panjangkanlah putihnya. Nah, catat nih. Panjangkan putih itu maksudnya apa? Kalau misalnya syarat wudu itu cuma sampai siku, panjangkan, lebihkan. Ya, kenapa istilahnya putihnya? Ternyata anak-anak Ustadz orang yang rajin berwudu, semua yang pernah terkena air wudunya ini, anggota wudunya ini, tubuh-tubuh yang anggota wudu, ketika di hari kiamat di padang mahsyar nanti bercahaya dia warna putih. Bercahaya warna putih. Maka panjangkanlah putihnya. Apa gunanya bercahaya di hari kiamat nanti? Nanti Rasul mudah mencari umatnya, ya, ibarat mencari domba putih di ribuan domba hitam. Mudah nggak lihatnya? Mudah ya, ada ribuan domba hitam. Nampak satu domba putih, mudah mencarinya. Jadi Rasul mudah mencari kita agar kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Jadi lebihkan. Oh, sampai sini. Ya, tapi kalau kita lagi pakai baju lengan panjang, kita cuma ngangkat sampai sini ya. Ngangkat sampai sini kan susah. Ya, sebatasnya aja, jangan sampai basah pula ya, nggak bagus pula sholat dengan pakaian yang basah. Jadi diangkat ya, dan Ustadz diangkat, amankan sampai sini, basuh sampai siku, nih siku. Jangan cuman gini aja, sering ya anak-anak, teman-teman jangan sampai terburu-buru, ya, cuman diginikan aja kalau pakai keran, diginikan aja kerannya, 3 kali, jangan dibasuh, ya, sini, belakangnya juga kena, panjangkan, lebihkan, ya, lebihkan. Kalau belum yakin sekali, tambah. Urutannya dari mana? Ini ada ikhtilaf para ulama. Ada yang dari sini sampai sini, dari sini menuju ke sini, ya, dari ujung tangan sampai ke ujung siku. Ada juga yang dari siku ke sini. Ya, Rasul pernah melakukan keduanya, jadi boleh saja kita pilih yang mana. Ya, ilal marafiq sampai ke siku bukan menunjukkan arah. Ya. Kata apa tadi? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Kata-kata sampai di sana bukan menunjukkan arahnya dari sini ke sini, bukan, tapi untuk menunjukkan batasnya sampai siku. Kalau yang mau dari siku duluan ya nggak apa-apa. Ya, begitu pula yang kita lakukan kepada tangan kiri, harus tertib ya. Harus tertib melakukan yang muka dulu, tangan kanan, tangan kiri. Harus tertib urutannya, jangan sampai diacak-acak. Kaki pula dulu, habis itu telinga, muka terakhir, nggak boleh ya. Itu kiri juga diangkat dulu ya, dibasuh ya. Kalau pakai gayung anak-anak Ustadz jangan sekedar siram-siram gitu aja, pastikan nanti ada bagian yang kering, nggak sah wudhu kita, nggak sah wudhu, nggak sah juga sholat kita ya. Sudah selesai tangan kiri, baru wamsahu biru'usikum. Beda kata-katanya, perintahnya dengan wajah tadi. Kalau wajah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dibasuhlah muka dan tangan. Kalau kepala, wamsahu, bukan faghsilu. Ya, wamsahu itu artinya disapu, diusap kepala. Ya, diusap kepala. Ini banyak versi juga ya, tapi boleh kita pilih yang mana. Kalau laki-laki yang paling mudah ya, laki-laki tinggal ambil kalau di keran ya, lalu diusap kepalanya basah sampai tengkuk belakang ini. Dan ini bersambung lagi dengan sunnah di telinga. Di dalam
dalil Al-Quran tadi tidak disebutkan telinga, tapi di dalam hadis disebutkan ada sunnah untuk telinganya, ya. Nah, terus belakang pas balik lagi, ya. Bisa lihatkan ini seperti ini. Dari depan ini untuk laki-laki dulu ya yang mudahnya. Belakang, balik lagi ke depan, sudah sampai depan, langsung tangannya jari telunjuknya masukkan ke telinga ini. Seperti antum nggak mau dengar apa, tutup telinganya pakai ini, ya, dimasukkan. Lalu jempolnya ini seperti memijit telinga bagian belakang, ya. Nah, yang kiri juga serempak aja. Nah, seperti itu, ya. Jadi dari kepala turun lagi, lalu langsung telinga, ya, seperti itu. Nah, jadi ini diusap ya anak-anak, diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh nanti antum ambil gayung tuh langsung disiram semua, itu bukan seperti itu, ya. Nah, atau ini keran, antum jutuhkan kepalanya di keran kayak ini, nggak usah seperti itu, ya. Cukup diusap, basahkan tangannya dengan air, ya. Usap, kan segar ya, terasa segar sekali setelah kita berwudu. Jangan sampai ya, nih anak-anak Ustadz yang rambutnya agak panjang, kadang-kadang dia suka pakai pomade, ya, rambut nih disisir sampai jambulnya setinggi ini, nggak mau dia rambutnya rusak ketika berwudu, ya, sehingga dia ambilnya air sedikit, diginiin dikit ujung jambulnya itu, sep. Jangan seperti itu, ya, maksimal lah dalam berwudu, ya, nanti kan bisa nyisir lagi, ya. Tapi ada dalil yang mengatakan boleh, yang penting ada beberapa helai rambut kita kena, dan ini terutama untuk perempuan. Perempuan kalau di rumahnya berwudu mudah, sama seperti laki-laki tadi, bisa diaplikasikan. Tapi kalau lagi di tempat wudu di tempat umum yang misalnya dia tidak tertutup secara sempurna, kadang-kadang masjid-masjid di tepi jalan ya, atau di mall atau di mana kita mau berwudu, tempatnya tidak tertutup secara sempurna sehingga nggak bisa buka jilbab, ya. Kendorkan saja jilbabnya ke depan, ya, lalu masukkan tangannya, ya, masukkan tangannya. Sama halnya seperti mau membasuh muka di awal tadi, ya, kan dikendorkan jilbabnya. Kalau pakai anak jilbab, di apalah ibaratnya ya, ditarik dulu ke belakang, nah, ke depan, yang penting kena. Habis itu telinga sama, yang penting anggota wudhunya kena. Jangan sampai cuman gara-gara susah di tempat umum nggak bisa buka jilbabnya yang dibasuh, jangan, ya, nggak sah. Jilbabnya dibasuh atau dibuka jilbabnya, ada anak jilbabnya saja yang dibasuh, bukan, ya. Yang dibasuh adalah kepala, ya. Usahakanlah kalau memang susah sekali, tempatnya sangat umum, sangat terbuka, lalu nanti silakan dibasuh saja ujungnya, ya. Langsung lanjut ke telinga. Udah masuk tahap yang terakhir, ya, yaitu kaki. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Kaki-kakimu, maksudnya kaki kanan dan kaki kiri, ya. Susah nih ngangkat kaki, ya. Antum bayangkan aja nih kaki, ya. Mohon maaf ya, saya angkat aja, susah ya. Ini kaki, anggap ini mata kaki, ya. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kalau laki-laki mudah, ya. Laki-laki mudah, tinggal basuh aja. Ingat sunnah tadi, panjangkan putih, lebihkan. Kalau seandainya bisa ditarik, ya, celananya sampai tinggi, sampai betis, nggak apa-apa, ya, sampai betis, ya, silakan sampai betis. Kalau yang perempuan pakai kaos kaki, harus lepas kaos kaki dulu, jangan dari luar kaos kaki dibasuh kakinya, ya. Kan ada juga orang yang jual kaos kaki khusus untuk akhwat, untuk perempuan gitu, ya, bisa dibuka ujungnya ini tanpa melepas kaos kaki, dibuka ujungnya sampai dinaikkan kaos kakinya menjadi seperti manset gitu. Nah, jadi bisa alternatif seperti itu. Nah, udah selesai yang kanan, selesai yang kiri, selesai wudhu kita, ya. Ditutup dengan doa boleh, tapi tidak wajib, ya, tidak wajib. Karena kita sambil berwudhu pasti sambil berdoa. Ketika kita membasuh tangan kita berdoa, ya Allah, lunturkanlah dosa-dosa yang ada di tangan kanan, lunturkan yang ada di kiri, di kepala, telinga juga, dan kaki kita. Kaki kita sering melangkah menuju tempat-tempat yang tidak Allah redhoi misalnya, ya, apakah itu ke tempat maksiat, kemana segala macamnya. Nah, itu kita berdoa kepada Allah agar dosa kaki kita ini diampuni, ya. Itu sudah selesai kita semua rukun-rukun wajib di dalam berwudu. Yang perlu jadi catatan kita adalah, nah Ustaz, nih terutama ya usia antum-antum, nah ini kadang-kadang ingin terburu-buru, ingin cepat, atau takut masbuk, ya, berlari jadi cepat-cepat. Jangan tergesa-gesa dalam berwudu, ya. Jangan tergesa-gesa dalam berwudu, harus jelas,
ini kena basuh semuanya, ini kena basuh semuanya kena. Jangan sampai kita tergesa-gesa ya. Dan kalau yang pakai gayung, jangan asal sembarangan, jangan langsung menyeduk airnya dari bak langsung, jangan ya. Ambil dulu dan usahakan bekas wudhu kita itu tidak masuk lagi ke bejana. Ini sering terjadi kalau yang nyeduknya pakai ember, embernya rendah ya. Setelah dia berwudhu, bekas wudhu itu masuk lagi ke ember. Ingat di minggu lalu air yang sudah dipakai namanya air apa? Air musta'mal, sudah dipakai dia untuk bersuci, maka itu tidak disarankan lagi untuk dipakai itu bersuci. Bukan tidak disarankan, tidak bisa ya, Ustaz. Nah itu sunnah-sunnah dan yang wajib di dalam wudhu. Nah singkat ya, Ustaz, itu tidak susah. Tadi ada hemat, ingat harus hemat dalam menggunakan air, termasuk keran ya. Keran itu secukupnya saja, yang penting sudah bisa mengisi tangan kita. Nah, ya. Kalau kecil sekali itu kan susah, lama pula nunggunya itu kan. Dah lama-lama nunggu batal pula wudhu lagi. Ya, atau jangan keras-keras sekali. Wah, apa kayak air pemadam kebakaran itu kencang sekali. Itu apa sebanyak itu ya? Hemat. Karena nanti percikannya kemana-mana kalau misalnya kita membuka kerannya terlalu besar. Apalagi keran yang legend itu ya, keran yang pemutarnya warna biru. Nah itu kalau mau putar sedikit airnya mercik kemana-mana, kalau putar banyak kencang kali pula ya. Nah jadi kita biasa-biasa saja seperti itu. Lalu disunnahkan juga untuk memperbaharui wudhu. Saya kasih contoh, ini sunnah dalam berwudhu ya. Misalnya antuna sholat zuhur, lalu antara zuhur sampai menjelang asar tuh antuna yakin tidak batal wudhunya, boleh sholat asar tanpa berwudhu lagi, boleh kalau seandainya yakin tidak ada batal ya. Atau yang dekat tuh waktunya maghrib lah, maghrib ke isya, antara maghrib dan isya tuh yakin tidak ada batal wudhunya, boleh tidak berwudhu lagi. Tapi ada sunnah memperbaharui wudhu. Nah gitu ya. Nah rugi saja kalau kita tidak perbaharui wudhu. Tapi kalau tidak kita perbaharui wudhunya selagi itu masih belum batal ya sah-sah saja kita wudhu sholatnya gitu ya. Nah sekarang anak Ustaz langsung terakhir ya, kita masuk ke dalam bab yang membatalkan wudhu apa-apa saja. Nah ya, ada berapa yang membatalkan wudhu? Silakan komen lagi, coba ya berapa, di post dulu. Menurut itu berapa, pikir-pikir sebentar, sudah terpikir berapa ya, post, komen berapa hal ya. Nah selanjutkan lagi. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan, dari dua lubang di riwayat yang lain ya, yaitu dubur ya, lubang yang di depan maupun di belakang ya. Apakah itu buang air kecil, apakah itu buang air besar, atau buang angin, baik dia yang keluar itu adalah cair, padat maupun gas ya. Ketiga-tiganya kalau keluar itu membatalkan wudhu kita ya. Yang kedua tidur atau kehilangan kesadaran. Tidur tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidur dalam keadaan duduk ya. Duduknya yang benar juga tapi ya, artinya adalah mumakkana 'alal ard, yang mana duduknya itu sudah pasti tempat keluarnya lubang itu ya, ke tempat keluarnya buang itu tertutup dengan rapat seperti duduk. Mohon maaf ya, Ustaz bersandar ke ini misalnya. Nah, tidur seperti ini. Di zaman Rasul ada para sahabat yang tertidur di masjid sampai menjelang azan ya, sampai berdengkur dia tidurnya, tapi kondisinya aman. Ada Rasul di sana. Ketika azan dan iqomah dia langsung sholat, ikut sholat, tidak berwudu gitu. Rasul membiarkan itu, berarti ya nggak apa-apa kalau misalnya memang belum batal ya, dia tidur dalam keadaan duduk. Adapun ya tidur duduk tuh kalau misalnya contoh kayak gini, mohon maaf ya, terangkat sebelah nih ya, ekornya ini terangkat sebelah, jadi terbuka peluang untuk bisa keluar dan kita tidak menyadarinya kalau kita sedang tidur. Atau mau sholat Jumat, tidurnya mohon maaf ke depan sekali sampai keningnya, dia bersila tapi keningnya tentu lantai depan, ini belakang terbuka ya. Jadi
bisa batal wudhu seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu nanti kita lanjutkan dia sholat padahal kita sudah batal, harus mengulang wudhu lagi. Ya, atur posisi sholatnya, atur posisi duduknya. Kalau memang kita ngantuk sekali, ya aslinya tidak boleh tidur kalau ketika khutbah Jumat gitu ya. Kayak gini juga. Ya, mohon maaf nih, saya angkat kaki Ustadz. Kalau antum bersandar di dinding, terangkat kaki sebelah seperti ini, tidur. Berarti apa? Terangkat juga sebelah, berpeluang untuk keluar gas. Nah, jadi kalau seperti itu tidurnya harap memperbaharui wudhunya. Nah, kehilangan kesadaran itu intinya. Kan ada di dalam surat An-Nisa ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Janganlah kamu dekati sholat. Maksudnya jangan melakukan sholat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ini adalah larangan awal dulu ketika Allah melarang khamar, melarang meminum khamar yang memabukkan. Jadi orang yang mabuk itu kan dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Jadi dalam Al-Quran tersebut dikatakan janganlah kamu dekati sholat sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, ya, sampai tidak mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa, dan seterusnya gitu ya. Ketika junub juga, nah ini akan kita bahas ya. Tidur tadi membatalkan wudhu. Lalu bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram, ya, bersentuhan kulit. Jadi ini ada beberapa ikhtilaf juga di antara ulama ya Ustaz, tapi kita ambil amannya. Bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram itu adalah membatalkan wudhu. Itu ambil yang paling aman. Bersentuhan kulit, ingat ya, misalnya tempat keramaian, antum pakai baju segini, ada perempuan lain juga nggak menutup hijabnya secara sempurna, pakai baju juga cuman segini, kena tangan kita berselisih, kena tempat keramaian sempit misalnya, batal wudhu kita. Batal wudhunya siapa? Kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuannya batal wudhunya. Adapun suami istri ada ikhtilaf juga, ada yang bersentuhannya bilang batal juga, ada yang mengatakan bersentuhannya dengan syahwat maka itu batal wudhu. Ingat ya, bersentuhan kulit. Kalau kukunya yang kena kayak gini tidak batal, rambut atau pakaian baju tidak batal. Nah itu. Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan ya. Untuk apa kita berwudu? Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu pada umumnya. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, jadi yang 4 tadi itu membatalkan wudu kita. Kalau kita melakukan diantaranya ya, bukan harus keempat-empat ini harus serentak ya. Salah satu saja kita lakukan, itu maka batal wudu kita. Harus kita perbaharui, berwudu kembali. Ada yang terlupa, nah Ustaz, apa ya? Tentang hemat tadi ya. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa bahkan Rasul mengatakan berhematlah kamu berwudu meskipun berwudu di tepi sungai yang mengalir. Bahkan di riwayat lain disampaikan bahwa Rasulullah itu berwudu bisa cukup hanya dengan salah satu amdad. 3 mud ya, 3 mud. 1 mud itu ini. Nah, 1 sidukan air dengan tangan itu 1 mud. Rasulullah bisa berwudu hanya dengan 3 mud, tapi tetap semua anggota wudunya terpenuhi. Nah, bayangkan ya, saking bisa hematnya. Bahkan kalau antum-antum cari di YouTube tuh ada tuh contoh-contoh bagaimana berwudu hanya dengan 1 gelas aqua gelas ini. Bisa, ya. Yang penting terkena semua anggota wudunya. Itu bisa terjadi kalau kita sangat kekurangan air. Ya, kita masuk ke tayamum sedikit karena tayamum tidak panjang ya. Kalau tidak ada air, sama sekali tidak ada air, antum lagi di perjalanan, di pesawat, di bus, ya, yang ada hanya 1 botol minum, dan itu memang diperuntukkan untuk minum. Kalau kita pakai pula untuk wudhu nanti nggak ada untuk minum sehingga kehausan kita kan. Nah, boleh kita mencari melakukan alternatif itu dengan tayamum. Tapi tayamum tidak akan sah kalau ternyata ada air. Nah, gitu. Ada air yang untuk berwudhu maksudnya. Tayamum itu cukup dengan, contoh ini kalau di dalam bus ini kursi depan kita misalnya, atau bantal atau selimut atau apa. Nah, tapi pastikan tempat yang akan kita ambil debunya itu pastikan suci, jangan ada kotoran cicak pula situ kan antum giniin malah. Ya, jangan. Pastikan itu bersih, ditepuk tangan kita dengan debu ya. Tiup sedikit.
biar nggak terlalu banyak debunya. Ya, debu itu suci ya. Dan Ustaz, kemarin kita bahas tentang taharah, 2 sarana bersuci, air dan tanah, termasuk debu yang suci. Langsung basuh muka, anggota wudhu seperti yang berwudhu tadi, muka, langsung tangan kanan dan langsung tangan kiri. Sudah cukup tayamum seperti itu saja. Ya, ingat, bahkan berhadas besar pun kita yang mewajibkan kita untuk mandi, misalnya laki-laki dia bermimpi ya, habis mimpi basah, atau perempuan dia sudah suci dari haidnya ya, tidak ada air, bisa dengan tayamum untuk bersuci, tidak harus mandi wajib kalau tidak ada air ya, kalau tidak ada air. Nah, jadi tayamum seperti itu saja dengan debu yang suci. Jangan nanti cari debu di tanah gini, penuh dengan debu itu ya, langsung basuh, itu nggak mungkin kita seperti itu ya. Nah, ini pokok-pokok yang perlu antum ketahui dalam hal berwudu. Jangan sampai setelah mengetahui ini masih ada yang salah-salah wudunya. Nah, boleh nanti setelah nonton video ini cari di YouTube tuh banyak sekali cara berwudu dengan segelas air saja, banyak, coba dicari ya. Itu saja mungkin dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk pelajaran kita kali ini. Aku luka astaghfirullah wa lakum, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.